dalam nama Berkatilah, semoga Angin bisa mengerti pelajaran dan berkatilah, semoga amin. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tepuk semangat. Semangat semuanya. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Hari ini kita belajar pembelajaran 5 subtema 2. Bentar, Bu Anggun baru share ya. Belum, Bu? Belum. Iya. Belum kelihatan ya. Sebentar ya, Bu Anggun ulangi ya. Ya, kelihatan. Sudah. Itu ada kan keluarga Dinda yang melakukan yang melakukan sama keluarga. Ada yang membaca. Ini tugas hari ini loh, Bu Anggun. Ada yang mau mencoba membaca. Alang. Oke. Silakan Alang. Keluarga Dinda gemar membaca. Mereka selalu membaca buku bersama. Ayah suka membacakan dongeng untuk Dinda. Dinda juga membaca dongeng dengan nyaring. Dinda menjadi lebih lancar membaca. Kegemaran apakah yang kamu lakukan bersama keluarga? Kapan dan di mana kamu dan keluarga melakukannya? Yuk ceritakan dengan teman. Oke, terima kasih. Sudah dibacakan teksnya. Jadi nanti tugas anak-anak adalah mencoba untuk membaca bacaan yang ada di buku paket halaman 65 ya Bu. Iya. Nanti anak-anak membacanya sampai Dinda menjadi lebih lancar baca. Betul, iya itu saja. Hanya 5 ya, Bu. 5 kali. Dibaca dengan pelan dan jelas ya. Ya. Kita ulangi bersama-sama ya. Anak-anak yang bisa membaca boleh sambil membaca juga. Keluarga Dinda gemar membaca. Mereka selalu membaca bersama. Ayah suka membacakan dongeng dan juga membaca dongeng dengan nyaring. Dinda membaca. Lancar membaca. Nyaring itu bersuara ya. Oke, sip, pintar. Semuanya sudah mencoba. Nanti tugasnya membaca bacaan yang ada di 65 kalimat saja.
5 sampai kalimat Dinda saja. menjadi lebih lancar Sampai membaca. Sampai Dinda situ saja. menjadi Minta tolong mama atau papa atau kakak memvideokan ya. Jadi nanti anak-anak mencoba belajar membaca. Oke, pasti bisa. Kita lanjut ya. Minta tolong mama. Amatilah percakapan di bawah Ini istilah garis dengan kata tolong atau terima kasih. Ketika ayah sudah merapikan peralatan Dinda datang dan bercakap-cakap dengan ayah. Kita isi ya dengan kata tolong atau terima kasih. Oke? Misalnya, Bukur jadi ayah yang Oke, Bu Anggun. Ayah punya permainan baru. Bukur yang jadi ayah ya, Bu? Ada Dinda, ayah punya kartu bilangan. Ayah, jelaskan cara bermainnya. Kira-kira apa ini? Tolong atau terima kasih? Tolong atau terima kasih? Pintar. Tolong. Benar, ayah. Tolong jelaskan cara bermainnya. Cara bermainnya mudah. Susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan pola bilangan yang ayah susun. Dinda boleh mencobanya? Boleh, Dinda. Silahkan. Ayah senang Dinda rajin belajar. Ayah sudah membantu Dinda belajar bilangan. Apa ya? Terima kasih. Pinter. Terima kasih. Terima kasih, ayah sudah membantu Dinda belajar bilangan. Sama-sama, Dinda. Sama-sama, Dinda. Oke, kita lanjut ya. Setelah belajar bilangan, Dinda akan merapikan buku dan alat yang ada di meja. Di meja terdapat berapa ini jumlahnya? Satu Pensilnya ada berapa? Satu pensil. Kemudian pulpennya ada berapa? Bukunya ada berapa? 5. Sudah menuliskan ya banyaknya. Satu, Dan arah sesuai gambar. Sekarang kita akan menyusun. Buatlah garis bilangan sesuai gambar. Susunlah bilangan dari yang kecil ke besar. Yo, yang kecil. Kelas 1 berapa? Terus? Ya, setelah 5 ya. Pinter Bu. Iya, pinter Bu Anggun, sudah jelas. Nah, sekarang Bu bisa membantu untuk yang Oke. Berikutnya, lengkapilah gambar yang hilang pada pola di bawah ini. Kerjakan secara mandiri. Yuk kita kerjakan bersama-sama dulu ya. Anak-anak di sini di kotak pertama ada satu gambar segi 4. Ya kan? Oke. Di kotak kedua ada 3 gambar segi 4. Kemudian di kotak ketiga ada gambar 5 segi 4. Nah, anak-anak, kira-kira di kotak keempat ini ada berapa gambar segi 4-nya ya? Kita lihat bersama-sama yuk. Dari 1 ke 3 itu selisihnya berapa? Selisihnya 2, pinter. Selisihnya 2 berarti dari kotak sebelah kiri ke kanan tambah 2. Di sini ada 2 ditambah 3 ditambah 2 berapa? 5. Selisihnya kan 2. Kemudian di kotak yang keempat ini berapa?
Kalau 5 ditambah 2 ada berapa? 7. Kita lihat selisihnya ya. Tambah berapa ya setiap kotak ya? Berarti ditambah 2. Kotak yang keempat ada 7. 5 ditambah 2. Jelas? Jelas ya. Jelas. Oke, kita lihat lagi. Yang nomor 2. Di nomor 2 itu ada gambar segitiga. Kotak yang pertama segitiganya ada berapa? Segitiga. 2. Kotak yang kedua segitiganya ada berapa? 4. Pintar, ada 4. Nah, kira-kira di kotak yang ketiga segitiganya berapa ya? Kita lihat. Kotak yang pertama ada 2. Kotak yang kedua ada 4. Selisihnya berapa ya kotak pertama dan kedua? Selisihnya 2 berarti. 4 ditambah 2 berapa? 5. Sudah jelas Bu Anggun sudah belajar tadi malam teman-teman kita. Oke, ada 6 ya. Oke, nanti kemudian yang nomor 3. Gambar yang pertama lingkarannya ada 1. Gambar yang kedua lingkarannya ada berapa? 4. Gambar yang ketiga lingkarannya ada berapa? 7. Ada 1, 4, 7. Selisihnya berapa ya itu ya? Dari 1 ke 4. Benar, selisihnya 3. Kotak yang keempat ini gambar lingkarannya berapa? 7 ditambah 10. Jelas ya tentang melengkapi pola gambar ya. Dilihat dulu selisihnya. Selisihnya berapa? Nanti selisihnya itu untuk menambahkan kotak sebelumnya ditambahkan selisihnya itu ketemu kotak selanjutnya. Begitu ya. Nah, kalian sudah melengkapi pola gambar di atas. Amati kembali. Susunlah kartu bilangan sesuai pola gambar segi 4 yang telah kamu lengkapi. Tadi gambar yang pertama 1, terus berapa tadi? 4. 1 berapa? Yang pertama Bu Anggun. 1, 3, 5. Kemudian berikutnya 2, 4, 2, 4, 6, 8. Yang berikutnya 1, 4, 7, dan 7. Jelas ya tentang pola gambar dan pola bilangan ya. Nah, ini materi yang kita pelajari dari kemarin sampai hari ini ya Bu Anggun ya. Untuk PPKN kita belajar tentang peraturan di setiap keluarga itu berbeda-beda. Dengan adanya peraturan, semua kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Contoh peraturan makan bersama keluarga. Misalnya apa? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Makan secukupnya. Duduk dengan sopan. Membantu ibu untuk merapikan meja. Itu pelajaran PPKN. Kita belajar tentang aturan makan di rumah. Kemudian kita juga belajar bahasa Indonesia. Sebelum bermain keluar rumah, membiasakan diri pamit pada orang tua. Jika memerlukan bantuan orang lain, mintalah tolong dengan kalimat yang baik. Selalu ucapkan terima kasih jika sudah dibantu oleh orang lain. Jadi kita belajar tentang kalimat, tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Kalau minta bantuan, jangan lupa selalu gunakan ungkapan permintaan tolong. Kalau sudah dibantu, sudah diberi sesuatu, jangan lupa anak-anak selalu mengucapkan
terima kasih kepada siapapun itu. Meskipun adik iya harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang lebih tua dengan kita, terhadap orang yang lebih muda dengan kita. Anak-anak harus tetap mengungkapkan dengan permintaan tolong dan terima kasih. Anak-anak hebat pasti bisa ya Bu Anggun. Yang ketiga, matematika, kita belajar tentang pola gambar. Ya, kita belajar tentang pola gambar dan pola bilangan. Pola bilangan itu pola tertentu atau aturan yang ditemukan pada barisan angka. Barisan angka adalah urutan suatu bilangan. Seperti tadi, ada polanya 1, 3, 5, berarti ditambah 22 ya selisihnya seperti itu. Tadi ada 1, 4, 7, 10. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas semuanya. Lengkapilah percakapan berikut dengan kata yang tepat yang tersedia dalam kotak. Anak-anak melengkapi percakapan dengan kata terima kasih, membantuku, sama-sama, tolong, yuk kita bersama-sama yuk. Kita lengkapi. Kita jawab bersama ya. Yang pertama, Nina yang bicara. Maukah Ibu titik-titik? Siapa yang tahu? Maukah Ibu titik-titik apa kira-kira Membantu. Membantuku, pinter. Maukah Ibu membantuku? Ibu menjawab, tentu Nina. Apa yang bisa Ibu bantu? Nina titik-titik ajari aku membuat kue ya Bu. Apa ini jawabannya? Tolong ajari aku membuat kue ya Bu. Ibu jawab, baiklah. Yuk kita siapkan peralatan di dapur. Nina bilang apa? Terima kasih. Terima kasih Kelo. Ibu Nani senang sekali. Ibu, terima kasih Ibu. Nina senang sekali. Kemudian Ibu bilang apa kalau sama Nina. Selanjutnya kita akan lengkapi kotak kosong dengan gambar yang banyaknya dapat membentuk pola bilangan. Iya. Kita hitung dulu ya, Bu. Betul. Rautannya yang kotak pertama ada berapa itu? 2. Kotak kedua ada berapa rautannya? 5. Oke. Nah, selisihnya antara kotak pertama dan kedua berapa ya anak-anak ya? 2 dengan 5. Selisihnya berapa? 3. Ya, oke. Berarti di kotak ketiga 5 kita tambahkan dengan selisihnya. 5 ditambah 3 berapa? 8. Kemudian di kotak yang keempat itu berapa? 8 ditambah 3. Oh tidak. 8 ditambah 3. Apakah betul ada 11? Itu hitung bersama yuk. Yuk dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti pola bilangan yang tersedia berapa? 2. Terus berapa? 11. Jelas ya. Oke, sekarang di nomor berikutnya ada gambar bintang. Kotak pertama ada berapa bintangnya? 3. Kedua ada berapa bintangnya? 5. Nah, selisih bintang kotak pertama dan kedua berapa selisihnya? 2. Berarti di kotak ketiga 5 ditambah 2 berapa? 5 tambah 7. Ada yang masuk lagi. Kotak keempat 7 tambah 2 9. Oh ya.
bilangan yang terbentuk adalah 3, terus 5, 10, terus 9. Sekarang kita lanjutkan. Di bawahnya ada gambar lingkaran. Lingkarannya yang kotak pertama ada berapa? 4. Kotak kedua kita lewati dulu karena belum tahu selisihnya ya Bu Anggun. Sekarang dihitung dulu kotak ketiga. 4, 5, 6, Oke, pintar 8. 8. Kotak yang keempat kita hitung dulu. Belum bisa ya untuk mengisi di kotak yang kedua ya. Kita lihat dulu selisihnya. Ada berapa? 10. Sekarang kita lihat anak-anak. Dari kotak yang ketiga dan keempat. Untuk bisa menentukan kotak yang kedua ya. Ada 8 di kotak ketiga. Di kotak keempat ada 10. Selisihnya berapa ya 8 dengan 10? 2. Nah, berarti di kotak yang kedua kita lihat dulu dari sebelah kiri ada 4, selisihnya 2 tambah 4 tambah 2 berapa? 6. Pinter. Jadi di kotak yang kedua ada 6 bilangannya. Oke. 6. Jadi pola bilangan yang terbentuk 4, 6, 8, 10. 10. Nah, sekarang kita berlatih lagi yuk dengan membuat pola sendiri. Tentukan aturan pola bilangan yang kamu inginkan. Misalnya pola bertambah 3. Tadi selisihnya itu bertambah ya. Pola bertambah 3. Nah, sekarang kita lihat. Dari 2, polanya bertambah 3. Berarti 2-nya ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 terus. Kita lihat. 2 ditambah 3 berapa? 5. Oke, tulis dulu 5. Karena polanya bertambah 3, kita lanjutkan lagi. 5 ditambah 3 lagi berapa? 8. 8. Oke. 8 ditambah 3. 11. Sekarang yang B4, polanya masih bertambah 3. 4 ditambah 3 berapa? Oke, bentar. 10 ditambah 3. 11. Sekarang yang polanya masih ditambah 3. Dari 6 ditambah 3 berapa? 9. 9 ditambah 3 12. berapa? 11. Ditambah 3 13. 12 ditambah 3 15. 15. Jelas ya seperti itu ya. Bisa ya tentang menghitung kembali pola bilangan bertambah berapa yang ditentukan. Bisa ya. Pola gambar juga sudah jelas. Oke, itu yang kita pelajari anak-anak. Masih satu lagi. Saat bersama ada peraturan yang harus kamu taati. Tulislah aturan makan yang ada di keluargamu. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Aturan saat makan. Cuci tangan, pintar. Bima, Bu. Bima ya, Bima. Apa Bima? Jawabannya Bima. Cuci tangan. Mencuci tangan betul Bima jempol. Sebelum Dan sesudah. Vincent. Apa Vincent? Jawabannya Berdoa sebelum makan. Pintar, berdoa sebelum makan. Bima. Ada
Ada lagi? Liana. Liana. Apa Liana? Gabriel. Apa Liana? Iya, Tidak berbicara saat makan. tidak berbicara saat makan, Bu. Oke, pintar. Tidak berbicara saat makan. Oh, dari kelas 1A. Satu lagi. 1A, Gabriel tadi mau menjawab. Iya. Apa, Gabriel? Tidak boleh becik. Oh Iya, tidak boleh. Sudah. Ada lagi yang lain? Iya, itu. Apa itu? Vincent. Saya tuh. Iya, itu. Iya, jawabannya apa itu? Tidak boleh terbang. Piring saat makan. Tidak boleh apa? Bunyikan piring saat makan. Membersihkan piring setelah makan. Betul itu, seperti itu tadi. Membersihkan piring setelah makan ya itu ya? Ya, tidak boleh. Oh, tidak piring boleh setelah makan ya, membunyikan itu ya? piring. Tidak boleh. Suara, maka tidak bersuara ya itu. Terima kasih. Boleh. Nah, sekarang yang keempat, peragakan gerakan hewan. Kupu-kupu terbang, bagaimana gerakannya? Piring. Dia makan tidak bersuara. Kupu-kupu terbang, terus apa lagi? Ya. Program. Iyo. Kemudian anak-anak melompat seperti kelinci. Di video ya. Katanya Ya. video, Mi. Oke, jadi tugasnya ada 2 ya hari ini ya. Tugas tematik ada 2. Yang pertama membaca nyaring di video. Baca nyaring. Membaca nyaring di video teks buku halaman 65. 5 kalimat. 5 halaman saja. Halaman. Yang kedua, tugasnya melakukan lompat kelinci. Iya. Melompat kelinci. Tugasnya video semua hari ini ya. Ya. Kalau aku sudah Saya yang menulis tugas hari ini. Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan sebentar. Halaman. Oke, kita akan lanjutkan dengan TKT ya. Kemarin apa yang masih ingat? Tentang apa TKT-nya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat tidak? Ya, minggu lalu kita belajar tentang Gimana? di sekolah ada. Mana saja kita harus disiplin. Siapa yang bisa menyebutkan sikap disiplin? Misalnya disiplin di rumah apa saja, kemudian disiplin di sekolah apa saja? Yang bisa menyebutkan? Iya, tidur. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Dari bangun tidur, apa yang anak-anak lakukan? Aksa, oke, Aksa. Silakan Aksa. Sikap disiplin Aksa. Apa saja Aksa? Tidur siang. Pintar, supaya malamnya bisa belajar ya Aksa ya, tidak ngantuk. Pintar. Ada lagi? Oh, apa itu?
Apa itu? Istirahat. Iya, oke, istirahat. Ada lagi? Liana. Istirahat. Aduh, Baju kotor. Namanya Gevril, bukan Gevril. belum dibuka Kak Liana. Kelas mana? Oke. Oh, Kelasnya ada di kelas 1, besok ditunjukkan oleh ibu guru ya. Sabar ya. Oke. Kedisiplinan anak-anak besok juga datang ke sekolah tepat waktu ya. Itu salah satu contoh disiplin juga. Memakai seragam yang baik, membawa alat tulis yang lengkap. Besok tidak boleh saling pinjam dulu ya. Alat tulisnya membawa sendiri dari rumah. Ya, karena saat ini masih pandemi, maka alat tulis tidak saling bergantian dengan temannya. Anak-anak membawa sendiri. Besok yang dibawa apa? Buku tulis tematik dan alat tulis. Seperti pensil, penghapus, dan penggaris ya, Bu. Oke. Anak-anak untuk besok tetap ada Tematik sama apa? tematik besok saja sama sekolah alat tulis. Anak-anak untuk besok pagi, anak-anak yang di sekolah maupun yang di rumah tetap ada tugas latihan penilaian di Google Classroom ya untuk hari Kamis. Dan untuk hari Jumatnya ada tugas penilaian tema 4, subtema 1 dan 2 di Google Classroom, baik yang di rumah maupun yang PTM di sekolah. Tugasnya dikerjakan di rumah semuanya. Yang PTM, yang pendampingan belajar di sekolah, nanti kita akan diproses bersama. Yang di rumah, yang belum diizinkan oleh orang tua, materi saat pendalaman belajar bersama di sekolah akan Bu Por dan Bu Anggun sampaikan lewat WhatsApp orang tua ya, yang tidak bisa hadir ke sekolah. Sesuai dengan nomor absen. Yang nomor 1 sampai 11 yang tidak bisa datang ke sekolah akan Bu Por dan Bu Anggun sampaikan hari Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat yang absen 14 sampai dengan 26 yang tidak bisa hadir di sekolah, tugasnya juga akan Bu Por dan Bu Anggun kirimkan lewat WhatsApp orang tua karena yang belum diizinkan hanya beberapa anak. Semuanya anak ada tugas di Google Classroom, meskipun di sekolah di Google Classroom juga ada tugas. Jadi anak-anak ya tetap semangat, tetap dikerjakan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali besok di sekolah. Jangan lupa tugas-tugasnya dikirimkan tepat waktu. Itu salah satu contoh anak-anak berdisiplin. Oke? Anak-anak, semuanya sudah jelas tentang belajar kita hari ini. Kalau sudah jelas, kita akhiri doa ya. Seragamnya apa, Bu Por? Iya, seragam besok itu hari Kamis berarti kotak-kotak identitas Tarakanita. Ya. Untuk hari Jumat, seragamnya pramuka. Seragamnya sama seperti kalau anak-anak. Ya. Kita tutup dengan berdoa. Doa dipimpin oleh Bima ya. Bima silakan memimpin doa. Dibuka dulu Bima. Siapa? Nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam belajar dan bersama. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bima. Anak-anak besok waktu datang ke sekolah, anak-anak memakai seragam kotak-kotak untuk yang hari Kamis.
Anak-anak membawa alat tulis, buku tematik, tulis, pensil, penghapus, penggaris. Kemudian anak-anak sampai di sekolah nanti akan dicek suhunya oleh Pak Rudi. Setelah cek suhu, anak-anak nanti cuci tangan dulu di depan. Setelah itu baru nanti diarahkan untuk masuk ke kelas. Nah, sesampai di kelas nanti anak-anak akan disambut oleh Bu Por dan Bu Anggun, ya. Terus anak-anak akan belajar bersama. Itu ya anak-anak ya. Sampai jumpa besok. Tetap sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggun.